Itu mah udah suatu hal yang wajib, wajar. Maksudnya ya kita kan sama orang yang lebih tua harus menjaga adab. Siapapun boleh mengutarakan apapun ya, cuman kan lagi-lagi ini negara hukum ya, nggak bisa main hakim sendiri. Tapi Jadi perihal ya semua perkataan dan pernyataan harus bisa dibuktikan secara valid. Ya kalau enggak ya gimana? Untungnya aku bukan orang yang dikit-dikit mau nuntut orang ya. Pastinya pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Karena terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi untuk healing tuh butuh waktu ya. Dan ini seperti mengorek lagi gitu luka yang udah berusaha aku sembuhin gitu. Sama beberapa waktu sebelum akhirnya viral juga aku beberapa kali bolak-balik ke psikolog. Kalau ekspresi Inara ketika nyium tangan itu kan kita nggak bisa lihat ya, itu cuman gestur dia bahwa dia nyium tangan gitu. Tetapi ketika diwawancara, ketika dia ditanya macam-macam itu, gestur dia relatif cukup datar sih buat saya. Jadi relatif kayak ini posisinya adalah posisi ketika dia berusaha ramah untuk menjelaskan segala sesuatu. Kenapa? Dari kayak senyum ditahan. Itu yang ditampilkan sama dia. Tapi itu datar dari awal sampai akhir gitu, nggak berubah. Jadi relatif cenderung emosinya itu nggak search, udah lewat tuh masa-masa ketika mungkin dia marah, mungkin dia sebel, mungkin dia apa segala macam kayak gitu. Kalau buat saya orang yang sudah mati rasa itu tidak akan melakukan misalnya contohnya nyium tangan mantan ibu mertua atau nyium tangan kakak ipar gitu. Nggak kayak gitu sih, cenderung diem ngelihat enam itu apa namanya, hatinya sudah beku gitu istilahnya. Cenderung akan ngelirik doang, ngelihat segala macam terus cuek gitu. Ini kan nggak cuek. Terus ketika diwawancarai, walaupun dia terlihat datar ya awal sampai akhir, tetapi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa dia ada senyum ketahan sedikit gitu. Dan ketika dia ditanya beberapa pertanyaan masih senyum sedikit, terus saya balik lagi gitu. Itu bukan orang yang mati rasa. Ini orang cuman Inara posisinya cuman sudah terlalu lelah dan sudah mulai bisa sedikit ngendaliin emosinya, udah nggak meledak-ledak lagi. Penanda stres itu nggak bisa dilihat dari orang dari muka datar atau nggak datar. Kita nggak bisa menilai orang stres apa enggak dalam kondisinya seperti sekarang. Kalau misalnya ditanya gitu, terus kemudian dia masih meledak-ledak, terus kemudian ada beberapa penanda lain yang ditampilkan, penanda bahwa dia marah, penanda bahwa dia kemudian tiba-tiba berubah jadi penanda bahwa dia kemudian sedih, swingnya itu kelihatan. Nah, baru kita bisa kategorikan bisa jadi dia dalam kondisi stres nih, beberapa penandanya muncul. Kalau ini enggak, saya nggak bisa kategorikan bahwa dia dalam kondisi stres hanya dari ngelihat ekspresi wajah. Tapi kalau memperhitungkan kondisinya dan melihat kondisi bahwa manusia pasti itu stres menghadapi berbagai macam hal di dunia ini, sudah pasti dia masih punya rasa stres, nggak mungkin hilang. Tapi bukan karena ekspresi. Semua hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian terjadi sebuah perubahan besar, atau sesuatu peristiwa yang membuat seseorang kehilangan orang yang dia pedulikan atau cintai, dalam kasus ini misalnya ada yang meninggal atau perceraian dan semacamnya, seseorang tuh sudah pasti menimbulkan pemicu stres dalam diri dia, sudah pasti. Ya, tapi bagaimana cara dia menghandlenya, itulah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang baik menghandlenya dengan tepat, ada yang tidak. Ada yang kemudian jatuh, terjerumus jadinya depresi juga, kemudian mengalami berbagai macam kendala secara psikologis, itu ada. Buat saya yang ditampilkan Inaran nggak seperti itu. Bisa jadi memang dipendam, bisa dipendam, tetapi yang bisa dia tampilkan keluar masih cukup oke lah gitu. Yang artinya pengendalian emosi dia saat itu oke.